Oke guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Frobi di sini. Kali ini kita akan membahas bahan-bahan yang ada kaitannya dengan live streaming atau biasa orang gunakan untuk live di luar atau outdoor. Nah, ada satu alat yang baru saja datang di meja studio saya ini yang akan kita unboxing. Apa itu? Ya, setelah yang satu ini. Nah, kali ini barang yang ada adalah HDMI extender. Nah, kalau kalian yang biasa sering live streaming outdoor, itu kita terkendala dengan kabel. Biasanya HDMI sangat riskan apabila kita menggunakan dengan jarak tertentu. Nah, kali ini saya mencoba mendatangkan satu alat yang bisa membantu di mana kita mengkomunikasikan kamera kita dengan operator kita apabila live streaming dengan cukup menggunakan kabel LAN. Nah, mari kita lihat barangnya. Nah, ini barangnya baru datang guys. Jadi kita akan unboxing bersama di sini seperti apa. Saya coba beberapa hari lalu. Mudah-mudahan ini bisa mendukung event yang sering kita gunakan ya. Karena seringkali setiap minggu saya harus mengadakan live streaming, dan kalau menggunakan kabel HDMI terus-menerus itu menurut para master tidak disarankan, kecuali kalian menggunakan HDMI itu tidak berpindah-pindah ya, tidak mobiling, maka silakan saja menggunakan kabel HDMI. Kita buang dulu ya. Next video. Deg-degan juga nih guys, rasanya menerima kado dari si dia, kado ulang tahun ya. Mungkin begitulah caranya kalau unboxing ya, serba deg-degan bu. Saya pesan satu set, satu pasang. Dalam satu pasangnya itu, satu setnya itu ada dua, yaitu transfer dan receiver. Nah, ini dia guys ya, dua. Ini dari Netlin ya, dari Netlin ada dua ya, jadi nanti bisa menggunakan dua kamera. Tolong dulu. Nah, ini dia, kita lihat dari depan. Ini merek Netlin. Oke. Kemudian diagramnya. Oke, bisa ya? Enggak silau ya guys ya. Oke. Silau ya. Oke. Sip. HDMI extender. Ini sampai 60 meter guys. Jadi kalau umpamanya jarak kamu dari operator kamu dan kameramu sampai di titik 60 meter bisa. Tapi ya rekomendasi 50 meter lah. Lagian juga menggunakan LAN kategori 5E atau 6 ya, Cat 5 atau Cat 6 bisa. Oke. Jadi di sini dari receiver ya, dari misalnya kita menggunakan apa namanya, kita menggunakan kamera, lalu transmitternya, lalu kemudian ada receiver, dan kita lanjutkan ke monitor atau ke kamera kita, apa namanya, laptop kita, untuk bisa live streaming ya. Bisa harapannya begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini langsung aja guys. Nah, wah keren juga nih, kayak ada merah-merahnya ya. Nah, ini barangnya. Nanti ini kita akan coba lihat. Oke. So build quality-nya bagus. Ini besi semua guys, besi berat juga ya. Nah, di sini ada lubang untuk HDMI ya. Ini inputnya. Kemudian ada di sini Cat 6 untuk kabel LAN ya. Dan yang satunya ini guys, ini untuk power ya. Tuh adapternya. Ya jujur aja ini agak pertama saya gunakan, tetapi memang good quality-nya bagus nih.
Dia dilihat dari ini besi. Kalaupun jatuh atau ada sesuatu, ini aman ya. Oke. Lalu next. Habis. Nah, di dalam dosnya ini ada 2 adaptor ya. 2 adaptor lagi. Betul, ini adaptornya. Jadi ini nanti masukkan di sini ya. Untuk adaptornya ini 5 volt. Oke, ini. Jadi ini sebenarnya tenaga untuk menghantar ya. Menghantar sinyal ya ke transmitter ataupun receiver ya. Sehingga bisa menghasilkan gambar yang bagus tanpa delay menurut orang ya yang sudah menggunakannya. Menurut reviewnya ini tidak ada delay, tapi kita coba nanti ya. Saya akan coba di kamera saya, dan kamera ini saya akan letakkan di luar, lalu saya koneksikan nanti dengan HDMI. Mudah-mudahan bisa. Nah, kebetulan di sini sudah ada kabel LAN ya. Ini kabel LAN Cat 5, ini saya coba dulu apakah ini bisa nanti menerima sinyal dengan baik ya. Karena memang saya hanya butuh range itu 30 meter sebenarnya, 30 meter. Nah, ini nanti kita akan tinggal colokkan di transmitter ya dengan receiver. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengkomunikasikannya ini ya, mengkomunikasikan ini dengan kabel ini menggunakan kamera ya. Lalu dari sini nanti HDMI-nya ini nanti kita colokkan lagi ya, kaitkan lagi ke kamera kita. Ya, bisa ya. Oke. Tadi ada kabel HDMI di mana ya? Nah, ini dia. Oke. Ini nanti HDMI-nya di sini, guys. Sini ya kan? Ini. Oke. Nah, nanti akan terlihat dia akan berkedip-kedip apabila kita sambungkan dia nanti ke HDMI ini ya. Kita sambungkan ke HDMI ini. Nah, oh ini. Terlihat nggak ya? Oh iya. Oke. Siap. Nah, oke. Nah, tadi terlalu over, maaf, terlalu over ya. Jadi ini dia, sip. Ini, oke. Nanti disambungkan seperti ini. Ini nanti kabelnya masuk di sini, guys. Oke, dah. Lalu kemudian kabel yang ujungnya ini nanti ini dibedakan ya. Ini receiver. Jadi receiver ini nanti diletakkan nanti di dekat operator kita, ya. Dan ini nanti akan ada juga HDMI-nya di sini. Maka saya butuh HDMI lain lagi. Nah, ini dia kabelnya, saya sambung dulu ya. Ini kabel apa namanya? Untuk kita coba masang di sini. Di satunya ya, di sini. Kemudian kita colok di sini. Oke. Dia akan nanti menyala nih. Kalau menyala dia akan menyala. Oke, kita coba lihat. Nah, ini powernya udah nyala, guys. Menyala kan? Ini kan udah menyala kan, guys, ini oke, nyala. Lalu kemudian satunya ini juga kita akan coba ya, apakah dia menyala, berfungsi dengan baik. Oke, lalu saya coba juga di sini nih. Ini nih, coba di sini ya. Nah, ini nih, nyala nih. Nah, kalau dia apa namanya status ini nanti berkedip-kedip dia, itu bertanda bahwa posisinya menyala dengan baik. Nah, sekarang ini saya akan ambil kamera satu lagi. Nah, sudah ada dua kabel ini, kabel
HDMI ya, HDMI ya, HDMI ya. Ini ada dua. Ini fungsinya nanti saya letakkan nanti ini satu untuk di kamera ya. Ini untuk kamera saya dan satu nanti koneksinya langsung ke laptop atau operator saya ya. Seperti ini. Maka pertama ini ntar dulu saya cabut dulu ya. Ini transmitter ya, transmitter itu diletakkan di atas kamera ya, jangan terbalik ya. Kemudian receivernya itu yang di dekat operator kita. Oke, ini satu-satu. Ini ya. Oke, powernya di sini. Sip. Ini receiver ya, penerima. Lalu kemudian kabel yang ini ya, kemudian kabel yang ini saya sambungkan ke sini. Ini. Tapi harus menggunakan capture card ya. Ini saya menggunakan capture murahan aja sih. Ini capture card yang ini murahan. Nanti masuk ke belakang ini. Di belakang laptop saya maksudnya. Kemudian ini saya koneksikan lagi yang ini transmitternya, TX-nya. Transmitternya ini nanti saya koneksikan ke bagian sini. Ini kamera saya nih. Nih. Di kamera saya. Lalu itu saya koneksikan dulu. Sip. Koneksi ya. Nah, kemudian saya sambungkan dengan ini powernya supaya ada arusnya masuk. Oke, sudah selesai. Kabelnya ini sekitar 20 meter ya, 20 meter aja, nggak panjang. Lalu kabel yang ini saya letakkan di belakang ya. Ya, ada bunyi ting ting ting. Oke. Nah, ini dua-duanya sudah menyala ya, teman-teman. Ini udah nyala nih. Lalu saya coba buka kameranya ini. Sip. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah berkedip-kedip. Kalau sudah berkedip-kedip, berarti itu pertanda bahwa dia sudah mengirim sinyal. Oke. Oke, lalu kita tinggal buka dulu. Saya menggunakan vMix ya untuk komunikasinya. Saya coba cari dulu. Oke, apakah sudah input kamera? Kamera ya. Di sini ada USB. Oke, kita lihat. Nah. Ini sudah terkoneksi dia guys. Ini sudah ya. Jadi bisa di kamera saya ini, coba di sini guys ya. Ini sudah ada. Jadi kalau umpamanya ini kita gunakan, ini sudah muncul. Nah, kalau saya zoom lagi ya. Ini nggak ada delaynya ya. Nah, lihat itu. Jadi transmitternya ini nanti diletakkan di atas kamera kita ya, diletakkan di atas kamera kita. Lalu nanti dia akan menjangkau berapa banyak daerah yang akan kita mau shoot ya, kan gitu. Nah, ini kebetulan ini
saya gunakan ini kameranya ini teman-teman, ini ya kan, jadi sorotnya seperti ini terlalu zoom ya. Oke, ini dia. Nah, jadi lihat kamera di dalam ya. Oke, kayak gini juga sih. Jadi di delaynya nggak ada sih sebenarnya, nggak ini ya, ini ya ada sekian detik ya, sekian detik yang delay, tetapi ini lumayan bagus untuk menghindari penggunaan HDMI yang terlalu berumit dan sangat riskan apabila kita mau mengadakan live streaming ya, event semacam itu. Nah, mudah-mudahan minggu ini saya akan gunakan ini untuk siaran langsung dan hasilnya teman-teman bisa lihat nanti ya di Komsos Santoso Pandan ya. Kebetulan saya lagi bagian IT-nya di situ sehingga bisa kita saling berbagi. Oke.